Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Malina dari SD 2 Bojong Kondang, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pangandaran. Di sini izinkan saya untuk memaparkan tugas dari 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 isi guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakasa perubahannya. CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakasa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Misi saya sebagai guru penggerak untuk peserta didik yaitu adalah mendorong terwujudnya lingkungan sekolah yang kolaboratif demi generasi bangsa yang cerdas, berprestasi, serta berbudi pekerti luhur dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Di sini harapan saya dengan terwujudnya generasi bangsa melalui lingkungan sekolah kolaboratif yang sesuai dengan visi tersebut dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan memiliki karakter yang baik, serta dapat membawa perubahan untuk negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Inquiry apresiatif yaitu adalah suatu filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menentukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Inquiry apresiatif manajemen perubahan yang berbasis kekuatan dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas serta berfokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan berkolaborasi menghasilkan kekuatan tertinggi. Dalam menyusun dan menerapkan inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri saya menggunakan tahapan bagja. Model bagja merupakan praktik membawa proses perubahan berbasis kekuatan. Kanvas bagja di sini terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama adalah membuat pertanyaan utama. Di sini di tahap ini yaitu merumuskan pertanyaan sebagai arah terkait perubahan yang diinginkan atau yang diimpikan. Untuk tahap kedua yaitu ambil pelajaran. Di sini kita akan mengumpulkan berbagai pengalaman positif serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Langkah yang ketiga yaitu gali mimpi. Gali mimpi di sini yaitu narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi lingkungan pembelajaran. Dan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pada tahap ini yaitu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting untuk mewujudkan visi. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pada tahap ini adalah kita akan memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya, atau aksi lainnya untuk mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Potensi serta kekuatan yang dimanfaatkan ketika saya menyusun dan mewujudkan visi yang telah saya rumuskan yaitu lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid serta semua unsur individu yang berkolaboratif, bergotong royong, cakap, dan terampil dalam pengoptimalan IT dalam pembelajaran. Itu adalah prakasa perubahan yang saya susun. Itu pembelajaran menyenangkan berbasis teknologi untuk meningkatkan motivasi belajar murid dengan pemberian ice breaking atau games. Tahapan bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang harus saya lakukan agar pembelajaran berbasis teknologi menjadi menyenangkan dan memotivasi murid dalam pembelajaran, serta tindakannya yaitu yang pertama
saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran yang berbasis teknologi itu seperti apa. Yang kedua yaitu mencari referensi-referensi pembelajaran yang berbasis teknologi melalui YouTube dan media sosial lainnya. Serta yang terakhir yaitu melakukan observasi di kelas, hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan motivasi murid. Berikut adalah pertanyaan dan tindakan pada tahap ambil pelajaran skala resmi, yaitu yang pertama, apakah rekan sejawat yang sudah mampu menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi? Yang kedua, apakah pembelajaran berbasis teknologi tersebut dapat meningkatkan motivasi murid? Yang ketiga, mengapa penggunaan teknologi dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dalam penggunaan teknologi pada pembelajaran? Berikut tindakannya, yaitu yang pertama, saya berkolaborasi dan sharing dengan rekan sejawat. Yang kedua, pelaksanaan asesmen diagnosis awal. Yang ketiga, yaitu melakukan refleksi dan tindak lanjut. Yang keempat, mandiri dalam penggunaan IT seperti penggunaan LCD proyektor dalam pembelajaran. Berikutnya yaitu Gelimiti, yaitu apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan ketika saya sudah mampu menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis teknologi. Bagaimana perasaan saya ketika motivasi murid mengalami peningkatan dalam dan tahapannya yaitu 1. Membuat gambaran tentang proses pembelajaran menyenangkan berbasis teknologi. Yang kedua, menghadirkan ice breaking atau games dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengajak rekan sejawat untuk menghadirkan pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang keempat, mendokumentasikan hasil penilaian murid yang mengalami peningkatan motivasi dalam pembelajaran. Dan tindakan pada tahap jabarkan rencana. Itu yang pertama, apa langkah pertama yang bisa dilakukan dalam pembelajaran menyenangkan berbasis teknologi? Berapa lama waktu yang digunakan dalam persiapan proses pembelajaran menyenangkan berbasis teknologi? Bagaimana mengukur tingkat keberhasilan peningkatan motivasi belajar dengan menggunakan teknologi? Dan berikut adalah tindakan-tindakan. Yang pertama adalah menentukan materi yang akan disampaikan dan menyelaraskannya dengan activity dan game yang menyenangkan. Yang kedua yaitu menentukan skala prioritas dan deadline dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengadakan penilaian kepada murid baik secara tertulis ataupun lisan mengenai materi yang telah disampaikan. Serta tindakan pada tahap terakhir atau eksekusi, itu yang pertama adalah langkah apa yang dapat diambil dalam pembelajaran menyenangkan yang berbasis teknologi. Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pembelajaran menyenangkan yang berbasis teknologi. Serta yang ketiga yaitu bagaimana strategi yang digunakan dalam pembelajaran yang berbasis teknologi agar dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Berikut adalah tindakan-tindakan yang saya ambil, yaitu yang pertama, menyelaraskan games atau ice breaking dengan materi pembelajaran. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan rekan sejawat dalam pembuatan perencanaan pembelajaran. Yang ketiga yaitu penggunaan ice breaking di setiap langkah pembelajaran, pemberian materi dengan metode games yang menyenangkan. Terima kasih saya ucapkan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.